Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi fisika yang dipandu Pak Eko Mulyono. Saya kepingin menjelaskan materi dari awal. Untuk semester ganjil ini ada 6 bab, tapi satu bab awal sepertinya nggak saya tulis, mungkin kita lewati dulu. Yang pertama besaran dan pengukuran, bab yang kedua vektor, yang ketiga gerak lurus, yang keempat gerak parabola, yang kelima gerak melingkar. Dari bukunya, untuk yang diberikan ke kakak kelas tahun lalu, seperti ini bukunya, buku SPS Fisika. Nah, ini bukunya tahun lalu ya, kakak kelas ini. Materinya bab yang satu itu hakikat fisika. Untuk kali ini saya lewati dulu ya, soalnya teori tok. Saya tidak terlalu suka, nanti aja. Saya kepingin menjelaskan di bab 2 besaran dan pengukuran, bab 3 vektor, gerak lurus. Nah, mungkin nanti setelah gerak lurus itu ada mid, terus gerak parabola, nah, terus gerak melingkar baru semester. Nah, nanti selanjutnya untuk sementara itu bab yang pertama besaran dan pengukuran itu terdiri dari beberapa subbab. Yaitu ada besaran dan dimensi, konversi, terus angka penting, notasi ilmiah, pengukuran. Nah, ini dari kelima subbab ada yang tertulis merah, ada yang tertulis hitam. Yang merah itu banyak latihan soalnya, yang hitam jarang-jarang. Saya kepingin jelasin yang masalah besaran dan dimensi. Terus materi yang saya berikan di sini ada bank soal, lembaran bank soal dalam bentuk PDF, terus soal-soal buku sakti, terus soal dari bimbel Pak Anang, terus ada soal UTBK tahun lalu 2019. Itu ada 2 tipe, A dan B. Kenapa? Karena ada soal yang keluar di materi ini yang pada saat SBMPTN nggak keluar sama sekali. Saya langsung model pembelajarannya, jadi dibalik saya nggak menjelasin materi baru soal, tapi saya jelaskan pembelajaran berbasis masalah, dari soal baru balik ke materi. Seperti itu ya, saya balik ya, supaya kalian lebih paham, nanti bisa istilahnya napak tilas. Nah, ini di bab besaran itu ada soal nomor 1, BS1, itu artinya buku dari soal bank, dari lembaran bank soal, tapi yang nomor 1. BS9 berarti dari lembaran soal bank soal nomor 9. Sedangkan dari SA buku sakti itu nomor 1 dan nomor 8. Jadi soalnya tidak banyak ya. Oke, kita lihat dari bank soal nomor 1 sama 9. Nah, gitu. Ini buku bank soal.
Nah, ini yang nomor 1. Nomor 2. Ini nomor 1. Jadi di antara kelompok besaran di bawah ini yang hanya terdiri dari atas besaran turunan saja. Mungkin kalian masih ingat waktu kelas 7 SMP di fisika itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada berapa? Nah, ini kita cek coba. Nah, ini besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Selain ini semua namanya besaran turunan. Nah, ini contoh besaran turunan, yaitu dari luas, volume, ada rumusnya. Luas itu panjang kali lebar. Nah, nanti ada dimensinya. Oke, teorinya hanya semacam itu, berarti harus hafal mati tadi ya. Nah, kita balik ke soalnya. Yang nomor 1, di antara kelompok di bawah ini yang hanya terdiri dari atas besaran turunan. Berarti besaran turunan itu selain besaran pokok. Nah, ini kalian tahu besaran pokok itu massa, waktu, terus ini jumlah zat. Berarti jawabannya yang besaran turunan itu yang D. Nah, gitu. Nanti kalian lihat pembahasannya. Nah, ini. Jadi yang ditanyakan besaran turunan, tapi kalian harus ingat besaran pokoknya malahan. Ada 7 tadi. Ya, selain yang tidak ada di 7 ini berarti itu pokok. Jadi jawabannya D. Oke. Udah paham ya? Nah, sekarang yang tadi lanjut nomor 9. Nomor 9 di sini, yaitu paket soal UN. Nah, keluar. Di antara besaran-besaran berikut ini yang bukan besaran vektor. Nah, ini ada besaran pokok, ada besaran turunan tadi. Terus di dalam fisika itu besaran dibagi 2 lagi, yaitu besaran skalar sama besaran vektor. Kalau besaran skalar itu tidak punya arah, hanya nilai aja. Misalnya energi, arahnya kemana nggak tahu. Terus kalau besaran vektor itu punya arah, misalnya kecepatan, bisa arahnya ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke timur. Itu kecepatan arah angin. Kalau di dalam bandara itu ada arahnya kemana juga harus disebutkan, nggak boleh hanya besarnya saja. Itu namanya besaran vektor. Jadi di antara besaran itu yang bukan besaran vektor. Nah, ini yang bukan besaran vektor itu tidak punya arah. Kayak gaya ini punya arah juga. Ini gaya tarik, gaya dorong, jadi arahnya kemana itu nanti ada. Nah, yang bukan itu jawabannya yang B. Laju, jadi ada kecepatan vektor, laju ini skalarnya. Jadi nomor 9 jawabannya B. Kita cek pembahasannya yang di nomor 9, nomor 11, 10. Nah, ini nomor 9. Nah, bahasan nomor 9, besaran vektor punya arah, punya nilai dan arah. Jadi jawabannya
laju. Nah, ini lanjutannya, ini tadi nomor 10. Nah, ini nomor 9, jadi jawabannya B. Oke. 2 soal itu ya. Nah, 2 soal yang dari buku bank soal. Sekarang yang dari bimbel Pak Anang nomor 1 dan nomor 8. Nah, ini nomor 1 dan nomor 8 dari bimbelnya Pak Anang. Oh, maaf. Ini ada keliruan, nomor 1 sama 8 bukan itu maksudnya. Mungkin hanya itu aja. Nanti saya carikan, saya cek ya. Nggak terlalu banyak. Ini yang dari besaran. Saya ingin membahas subbab berikutnya, yaitu dimensi. Lah, ini soalnya banyak sekali. Dimensi, ada juga soal apa? UTBK, ada 3 keluar. Di UTBK A 1 nomor, di UTBK B 2 nomor, ada buku bank soal dan SA buku sakti. Kita buka dulu buku saktinya. Nah, sama UTBK-nya, UTBK A dan B. Nah, masalah dimensi dari bukunya materi ESPS itu kurang. Nah, ini dari bukunya ESPS saya merasa ada yang kurang. Nah, nggak ada dimensi, nggak dijelaskan banyak, nanti dicek sendiri ya. Hanya ada di sini. Nah, maksudnya gini, dimensi. Nah, ini ada besaran pokok, panjang, masa waktu, terus lambangnya, satuannya meter, kilogram, sekon, lambangnya. Nah, dimensinya semacam ini, huruf besar L, M, T, theta, lah semacam gini. Kalau dimensi dari besaran pokok itu satuannya lah dari rumusnya tadi apa? Luas. Luas itu panjang kali lebar, jadi meter kali meter, nggak boleh meter kali senti. Nah, jadi dimensinya L kuadrat. Kalau volume dimensinya L pangkat 3. Kalau kecepatan meter per sekon, jadi dimensinya ini meter L per sekon, berarti T-1. T-1 itu artinya seper, jadi dia di bawah, dituliskan dipindah di atas, notasinya pangkatnya min 1. Nah, kalau percepatan meter per sekon kuadrat, nah nulisnya semacam gini, meter dimensinya L, sekon kuadrat dimensinya T, tapi kalau nulis di atas berarti T-nya min 2. Nah, itu notasi matematisnya gitu. Baik, kita cek latihan soalnya. Nah, latihan soalnya di buku bank soal itu ada nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 soal. Kalau di
buku sakti nomor 2, 3, 4, 5 dan UTBK. Nanti coba langsung ke bukunya ya. Buku bank soal dari nomor 2 tadi sampai nomor 8. Nah, ini nomor 2. Soal UN juga. Ada besaran namanya momentum, mempunyai dimensi yang sama dengan dimensi. Nah, ini. Pertama kalian harus tahu dimensinya momentum. Terus harus tahu dimensinya besaran yang lain, sehingga yang sama yang mana. Nah, ini harus setengah hafal, setengah gitu ya. Coba kita cek dimensinya momentum tadi. Harus tahu dari rumusnya. Dimensinya momentum kita cek dari buku yang lain. Saya tadi kan nyampaikannya buku ESPS kan materinya kurang bagus. Nah, ini tak ambilkan dari buku lain. Nah, nanti dibaca aja itu apa arti dimensi, semacam gitu. Nanti ada semacam gini contohnya. Terus menjumlah dan mengurangkan besaran. Nanti ada dimensinya, rumus-rumus. Apakah manfaat analisis dimensi? Nanti ada analisis dimensi. Ini analisis dimensi yang keluar di SBMPTN. Ya. Terus ada tabelnya nanti. Nah, ini keluar di SBM caranya seperti ini. Nanti dipelajari sendiri, ditanyakan kalau program lain ini nih. Ini dimensinya luas tadi. Rumusnya panjang kali lebar. Dimensinya L kuadrat, satuannya meter persegi. Tadi ada besaran apa? Nah, momentum itu gaya kali waktu. Nah, dimensinya MLT-1. Nanti kalian gaya, berarti harus tahu gaya. Ke atas itu harus tahu gaya. Gaya massa kali percepatan massa M, percepatan LT-2, jadi MLT-2. Nah, dikalikan T jadi MLT-1 jadinya. Itu dimensinya. Sekarang ditanyakan sama dengan apa LT-1. Kita cek yang sama dengan MLT-1. Yang mana MLT-1 lah ini. MLT-1 lah kayaknya ini gaya kali waktu. MLT-1 nggak ada ya di sini ya. Yang nggak ada. Kalau gitu kita lihat soalnya aja. Nah, nomor 2. Ini jawabannya momentum, harus tahu rumusnya. Simbolnya M kali V. Terus satuannya kilogram meter per sekon. Terus dimensinya MLT-1. Ternyata ada besaran lain, impuls, gaya kali waktu. Tadi kan rumusnya gaya kali waktu, impuls itu lah. Impuls ini itu sama dengan momentum. Rumusnya beda, M kali V. Ini F kali delta T. Ternyata ketemunya sama. Nah, berarti jawabannya dimensi. Jadi besaran yang setara adalah impuls. Nah, tadi di sini momentum mempunyai dimensi yang sama dengan dimensi. Nah, ini jadi harus diturunkan satu-satu. Kebetulan diturunkan ini tahu langsung jawabannya A. Nah, ini harus paham ya. Lanjut sekarang nomor 3. Besaran yang dimensinya M L-1 T-2 lah. Ini nurunkan juga. Nah, mana jawabannya? Kita cek.
Nah, itu yang nomor 3. Dimensi M L-1 T-2. Nah, satuan pokoknya berarti P F per A. Nah, itu dimensi dari tekanan nyari. Mungkin kalian hafal dari dimensinya, harus dihafal. Atau kalau tidak dihafal, hafal satuannya atau hafal rumusnya, bisa dicari, diturunkan. Nah, ini jawabannya yang B. Nah, semacam gitu, itu soalnya yang nomor 3. Sekarang nomor 4. Ya, nomor 4 soal dari universitas. Nah, ini udah mulai nyari besar tetapan Planck segini, dimensi dari tetapan Planck. Ini soal perguruan tinggi seperti ini. Kalian tetapan Planck aja rumusnya kayak apa? Paham nggak? Kalau lupa rumusnya ya sudah masalah. Nah gitu, nanti harus hafal rumusnya itu. Tapi itu rumusnya kelas 3. Nah, konstanta Planck rumusnya lah itu jawabannya nomor 4. Satuannya Joule Sekon. Nah, ini Joule Sekon. Dari satuannya Joule itu kilogram meter sekon kuadrat. Kayak ini energi Joule itu. Kayak rumusnya EK setengah MV kuadrat, jadi M-nya ini V-nya kuadrat lah gitu. Kalau ini dikalikan sekon, sekonnya hilang 1. Jadi jawabannya yang E, yang nomor 4 ini. Nah, itu. Yang nomor 5 lagi-lagi soal UN. Nah, ini energi kinetik. Yang saya sebutkan tadi rumusnya energi kinetik setengah MV kuadrat, setengahnya nggak diikutkan. Nah, kita cek jawabannya nomor 5 lah. Itu rumusnya nomor 5. EK rumusnya, nah harus ingat rumusnya, setengah MV kuadrat, setengahnya nggak ditulis, M-nya kilogram, satuannya V kuadrat meter per sekon. Jadi kalau terus dimensinya ini M, ini L kuadrat, T min 2 kuadrat. Nah, M, L pangkat 2, T pangkat min 2, jawabannya yang A. Itu dimensi. Nah, ini soal yang nomor 5 tadi. Nah, ini lanjut soal nomor 6. Nah, SBM seperti ini. Ada rumusnya, lebih enak ini daripada yang tadi yang universitas. Ini ada rumusnya gaya tarik, gravitasi, massa. Nah, ini ditanya tetapan G-nya, maka dimensi G, kalau G yang ditanyakan ini ditahan, R-nya dipindah sana jadi kali, terus M-nya dipindah sana, karena di sini kali dipindah sebelah sisi jadi bagi. Nah, semacam gitu. Kita cek jawabannya yang nomor 6. Nah, ini nomor 6. Nah, ini G-nya ditahan, R-nya dipindah jadi kali, sedangkan M1, M2 dipindah jadi bagi. Nah, ini dimensi R-nya itu udah pokok, panjang jadi meter, M itu kilogram. Nah, ini Newton, F di sini itu besaran turunan, jadi harus dicari dimensinya lagi. Caranya seperti itu. Ini energi G dimensinya seperti ini. Nah, ini dikali ini M-nya sama M pangkat 3, sekonnya turun kuadrat karena dibagi ya, turun. Ini kilogramnya juga turun 1 karena di sini ada 1, dicoret 1, tinggal 1 di bawah. Nah, berarti ini M kuadrat T min 2
ini M kuadrat, ini sekon berarti T, terus ini kilogram, ini meter, kalau meter itu L, ini M, L, M nya min 1, L nya 2, T nya. Nah, kita caranya seperti itu. Baterainya habis. Sekarang yang nomor barusan nomor 6, nomor 5 sudah, nomor 6, nomor 7. Nomor 7 lagi-lagi soal senam PTN ini. Jarak tempuh partikel yang sedang bergerak dirumuskan seperti ini. Dalam meter, T dalam sekon, berturut-turut. Nah, jadi dimensinya B sama C. Artinya ini jawabannya dimensi sebelah kanan proses penjumlahan dan kiri itu harus sama. Nggak mungkin di sini meter, misalnya 5 meter ditambah 10 meter kan jawabannya 15 meter. Jadi dimensinya kanan sama kiri harus sama. Jadi kalau ini dimensinya B ditanyakan, di sini waktu, ini meter berarti meter per sekon. Nanti dicoret sekonnya tinggal meter. Kalau C-nya meter per sekon kuadrat, jadi jawabannya C, meter per sekon. Dan ini meter per sekon kuadrat, jawabannya C. Kita cek di pembahasannya. Nah, itu yang nomor 7. Nah, jawabannya ini meter, X-nya dalam meter, berarti ini harus meter per sekon, karena meter per sekon dikalikan sekon hilang dengan meter ini. Meter per sekon kuadrat dikalikan sekon kuadrat tinggal hilang, jadi ini jawabannya C. Oke. Nah, lanjut. Terakhir dari ini yang nomor 8. Nah, yang nomor 8 lagi-lagi kayak di atasnya tadi, mirip. Ini soal senam PTN. Cuma C-nya hasil pengurangan kapasitas panas C suatu zat, T-nya temperatur, T-nya suhu. Wah, gitu. Jadi kalau di sini C, nah ini C-nya, ini ditanya ini suhu kuadrat, sedangkan C-nya kapasitas panas Joule. Nah, kita cek pembahasannya yang nomor 8. Nah, itu nomor 8. Kapasitas panas satuannya Joule Kelvin, JK. Berarti yang alfa berarti harus JK. Nah, ini JK. K-nya kuadrat, karena nanti kalau dikalikan T ini Kelvin hilang 1. Jadi Joule Kelvin kuadrat. Kalau ini Joule Kelvin pangkat 3, nanti coret sama T-nya itu tinggal 1. Oh, ini karena kuadrat berarti Joule pangkat 4, dicoret 2 hilang tinggal 2. Nah, ini jadi jawabannya harus pangkat tinggal ini pangkat 3 ya, karena di sini Joule Kelvin satuannya harus seperti itu. Oke, ini udah habis yang materinya dari ini. Ada 8, terus ini ada materi dari buku sakti nomor 2, 3, 4, 5. Buku sakti sekarang nomor 2, 3, 4, 5. Nah, ini nomor 2.
Nah, dimensi seperti ini. Momentum dimensinya, gaya dimensinya, 3 dimensinya. Jadi kalian harus paham dimensi, terus harus paham variasi soal. Jadi yang terpenting bentuknya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi bentuknya lah ini dari dimensi di atas yang mempunyai satuan dari dimensi yang benar. Jadi yang benar ini, yang benar nomor berapa saja, apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 1 dan 3, nah, seperti itu. Ini harus tahu. Nah, jawabannya momentum dimensinya MLT-1, yang momentum masa kecepatan ini, terus gaya sama daya. Nah, ini ada keliru di sini. Ini bukan momentum tapi gaya. Nah, di soalnya tadi kan gaya ini. Nomor 2, nomor 3 daya. Nah, ini salah ketik. Ini momentum lagi, berarti ini diganti gaya. Ini daya usaha per waktu. Nah, dimensinya ditanya yang mempunyai satuan dan dimensi yang benar, berarti ML-1, ML-2, T ya, ML-T-1, ML-T-2, ML kuadrat T-3. Jadi jawabannya 1, 2 saja. 3 itu salahnya ML-T, jadi kurang L-nya. L-nya harusnya kuadrat. Nah, ini salah ini. Nomor 1 dan 2. Nah, bentuknya semacam gitu. Jadi variasi soalnya itu yang kalian kenalin. Nah, ini nomor 3 dimensi energi kinetik tadi sudah. Terus ini nomor 4 tetapan Planck sudah. Nomor 5 sudah, jadi mirip. Nah, saya kira itu sekarang ke soal UTBK. UTBK keluar 3 soal. 1 di paket A, 2 di paket B, nomor 1, terus 8 dan 11. Nah, oke, kita cek. UTBK. Nah, ini yang nomor 1. Keluar dimensi dari energi kinetiknya. Tadi kan sudah. Ini soal yang pertama kali muncul di SBM, kalau sekarang UTBK. Sebelumnya nggak pernah sama sekali. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tolong diperhatikan. Karena kalau SBM dulu kita nggak boleh ngasal soal jawabnya ya, karena nilainya minus. Nah, sekarang di UTBK kita boleh ngasal, nggak ada minus. Makanya soalnya dibuatnya nggak terlalu susah. Gampang supaya kalau nanti susah, jadi bisa kebalik anak-anak itu jawabnya. Antara yang bisa dan tidak sama-sama nggak bisa, tapi yang menentukan nasibnya untuk mengasal. Tapi sekarang soalnya agak turun, dibuat mudah supaya yang paham bisa, yang nggak bisa nggak bisa. Jadi semacam itu, bukan dibuat susah lah. Ini kan sudah keluar soal energi kinetik tadi sudah. Sekarang ini nomor 1, terus sekarang yang dari paket yang kedua. Nah, ini nomor 8 sama 11 tadi, nomor 8 sama 11. Nah, nomor 8 sama 11. Nah, ini nomor 8. Ini dimensinya kayak tadi soal daya, kalor, energi, momentum, impul. Ini cari yang benar, apakah yang A, B, C, dan D. Berarti ada satu saja di sini. Itu ada pembahasannya. Daya seperti itu. Berarti nggak benar karena ada min 3, di sana min 2. Nah, ini soalnya 1, tapi nyarinya 5. Jadi kayak 5 soal. Itu. Nah, jawabannya yang B. Nyari. Nah, terus nomor 11-nya.
Nah, sama kayak seperti tadi, ini ada 3 tapi optionnya jawaban itu kombinasi. Yang benar mana? Nomor 1, 2, 3 atau 1, 3, 2, 3 lah gitu. Ini sama dengan kerjakan cuma 3 soal. Nah, ini jawabannya, pembahasannya. Nah, itu ya. Nah, ini nanti tolong dipahami. Setelah paham, ditulis di buku kumpulan, namanya bank soal. Jadi kalian harus mempersiapkan dari sekarang untuk 3 tahun yang akan datang. Catatannya harus bagus, nanti tak kasih contohnya. Karena itu dipakai untuk 3 tahun yang akan datang. Oke, sementara seperti itu. Nanti kalau ada yang belum paham, dikomunikasikan lewat grup kita tersendiri, belajar fisika. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.